Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai salah satu poin SDG, yaitu poin nomor 14 yang membahas mengenai ekosistem laut. Nah, salah satu permasalahan yang dihadapi dari poin SDG nomor 14 ini adalah reklamasi. Di sini kami mengambil judul, yaitu reklamasi bukanlah solusi yang berkelanjutan. Salah satu contoh penerapan reklamasi yang kami ambil yaitu adalah reklamasi yang berada di Pantai Melasti, Bali. Reklamasi Pantai Melasti berawal dari perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh pihak Desa Adat Ungasan, Kuta Selatan, Badung, Bali. Rencana pembangunan ini memanfaatkan akses dan potensi yang ada sehingga melakukan penyewaan lahan untuk reklamasi Pantai Melasti tanpa adanya persetujuan dari pihak yang bersangkutan. Reklamasi Pantai Melasti dimulai pada bulan Februari tahun 2018 dengan beberapa kelompok nelayan dan melanjutkannya hingga memiliki luas 2,2 hektar yang dilakukan pengukuran langsung oleh Badan Pertahanan Nasional atau BPN Kabupaten Badung. Semakin meningkatnya populasi menyebabkan sangat terbatasnya lahan untuk ditinggali. Maka dari itu, terjadilah reklamasi ilegal yang berada di Pantai Melasti, Bali. Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 52 Tahun 2011, reklamasi diartikan sebagai pekerjaan timbunan di perairan atau pesisir yang mengubah garis pantai atau kontur kedalaman perairan. Kegiatan reklamasi umumnya dilakukan untuk mendapatkan suatu lahan baru, sehingga alternatif dalam upaya memenuhi kebutuhan lahan yang semakin mendesak. Dampak adanya reklamasi pulau yaitu rusaknya lingkungan, habitat dan ekosistem di sekitar tempat reklamasi. Dalam hal ini adalah lingkungan perairan yang pada akhirnya berdampak pula pada kualitas keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya. Hal lain yang dapat ditimbulkan dari reklamasi pantai yaitu adalah pada saat proses pembangunan juga memberikan dampak yang buruk terhadap ekosistem yang dilintasinya dengan meninggalkan jejak karbon atau tumpahan-tumpahan tanah yang diangkut menggunakan kapal pengangkut untuk dijadikan sebagai material pembuat pulau reklamasi. Kemudian terdapat dampak negatif lainnya yang diakibatkan adanya reklamasi ilegal. Yang pertama yaitu dapat mengakibatkan peninggian permukaan air laut. Yang awalnya area air laut sekarang menjadi daratan dan membuat permukaan air semakin naik. Yang kedua yaitu peninggian air laut akan berdampak terhadap daerah sekitar menjadi tenggelam karena air akan semakin naik sehingga merendam pemukiman warga sekitar pantai. Dan yang ketiga yaitu merusak habitat pada ekosistem yang dapat mempengaruhi keseimbangan bumi apabila reklamasi masih dilanjutkan secara terus-menerus. Untuk meminimalisir dampak negatif reklamasi pada Pantai Melasti yaitu dengan melakukan restorasi ekosistem laut setelahnya. Restorasi ekosistem laut setelah reklamasi merupakan langkah yang penting untuk mengembalikan keberagaman hayati dan fungsi lingkungan yang terganggu selama proses reklamasi. Hal ini dapat dilakukan dengan beberapa cara. Cara yang pertama yaitu dengan penanaman kembali, menanam spesies tumbuhan seperti bakau atau rumput laut, serta spesies laut lainnya yang mendukung keberagaman hayati di daerah tersebut. Cara yang kedua yaitu dengan pengembalian struktur habitat, membangun struktur buatan seperti terumbu buatan atau struktur lainnya yang dapat mendukung pertumbuhan organisme laut dan memulihkan struktur ekosistem. Cara yang ketiga yaitu dengan monitoring dan perawatan, melakukan pemantauan rutin terhadap ekosistem yang direstorasi untuk memastikan pertumbuhan yang sehat dan menanggapi perubahan yang mungkin terjadi. Cara yang keempat yaitu dengan partisipasi masyarakat, melibatkan masyarakat setempat dalam kegiatan restorasi, sehingga memperoleh dukungan mereka dan mengedukasi tentang pentingnya memelihara lingkungan. Cara yang kelima yaitu dengan rehabilitasi terumbu karang. Jika ada kerusakan pada terumbu karang selama reklamasi, mengembalikan terumbu karang dengan cara transplantasi fragmen karang atau teknik lain yang sesuai. Cara yang keenam yaitu dengan kolaborasi dengan ahli dan organisasi lingkungan. Bekerja sama dengan para ahli dan organisasi lingkungan untuk merencanakan strategi restorasi yang efektif dan berkelanjutan. Dengan menggabungkan upaya-upaya ini, restorasi ekosistem laut bisa membantu memperbaiki kerusakan yang terjadi selama proses reklamasi dan mendukung keberlanjutan lingkungan laut. Kami dengan grup 6 yang beranggotakan Gadis Dekinasi Lubis dengan NIM 102321089, kemudian ada Aulia Putri Riyadi dengan NIM 104222022, kemudian ada Putri Febiola dengan NIM 102420105, kemudian ada Fadriwana Rizky Maisara dengan NIM 101220037, kemudian ada Safina Zulfa Cahyanti dengan NIM 101220131. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata dan bahasa, mohon dimaafkan. Semoga dengan adanya video ini kita dapat lebih menjaga lagi ekosistem laut kita agar dapat mendukung program SDG untuk kemaslahatan bersama di masa depan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.